Hak dan kewajiban anggota gereja. Apa saja itu? Pertama, hak sebagai anggota gereja. Hak sebagai konsekuensi atas baptisan. Hak sebagai anggota gereja menurut hukum gereja. Kedua, kewajiban sebagai anggota gereja meliputi kewajiban pribadi dan kewajiban atau tanggung jawab kelompok. Hak sebagai anggota gereja sebagai konsekuensi baptisan. Hak terlibat aktif dalam hidup dan karya gereja. Hak sebagai anggota gereja menurut hukum gereja. Yang pertama, menyampaikan kepada gembala gereja kebutuhan mereka, terutama yang rohani dan harapan-harapannya. Yang kedua, menerima bantuan rohania, misalnya sabda Allah dan sakramen-sakramen. Yang ketiga, mengadakan ibadat menurut ritus tata upacara perayaan masing-masing. Yang keempat, membentuk komunitas rohani dengan tujuan kesalehan, amal kasih, pembinaan, panggilan Kristiani. Dan selanjutnya, hak sebagai anggota gereja menurut hukum gereja mendapat pendidikan Kristiani, kebebasan memiliki status kehidupan, mau selibat, tidak berkeluarga, atau mau berkeluarga, atau mau tidak menikah. Itu hak seorang anggota gereja. Kemudian hak diakui kebebasannya. Sedangkan kewajiban sebagai anggota gereja menurut hukum gereja, kewajiban pribadi dan kewajiban kelompok. Kewajiban untuk selalu membina persatuan dengan gereja. Kewajiban untuk menjalani hidup yang suci dan menyumbangkan tenaganya demi kemajuan perkembangan gereja. Kewajiban untuk mewartakan Injil keselamatan. Kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan gereja. Kewajiban dan sanksi gereja. Sanksi bagi warga gereja yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya berupa sanksi moral, seperti dilarang menerima komuni sebelum ia menerima sakramen tobat, sakramen pengakuan dosa. Menghayati pelaksanaan kewajiban dalam gereja. Kewajiban merupakan panggilan jiwa yang keluar dari panggilan Allah sendiri untuk melakukan yang terbaik bagi sesamanya. Keyakinan dasar itulah yang membuat kita mampu melakukan segala pelayanan tanpa pamrih, berani mengambil resiko, tidak putus asa, bahkan berani berkurban dalam banyak hal, contoh waktu, tenaga, dan materi. Kemudian, hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Apa saja itu? Hak dasar sama dengan hak asasi yang telah kita punyai sejak dalam kandungan dan merupakan pemberian Tuhan. Diingat, hak asasi, hak dasar. Ketika dalam kandungan kita memiliki hak. Misalnya, hak untuk hidup, hak kemerdekaan, kebebasan mengatur hidupnya, hak memiliki kebendaan, barang, mengeluarkan pendapat, mendapat perlindungan hukum, pendidikan dan kesempatan berkembang, pekerjaan dan penghidupan yang layak, berkumpul dan berserikat, berorganisasi, memilih dan menjalankan agama, kepercayaan masing-masing. Hak orang beriman sebagai anggota masyarakat, bagaimana itu? Hak mendalami ajaran agamanya, mengasihi sesama berdasarkan iman kepercayaannya, membangun persahabatan dan kerjasama dengan semua orang beriman lainnya, hak membangun sarana ibadat, contoh tempat ibadat, gereja, masjid, pura, vihara, dan lain-lain, dan menjalankan ibadat, sembahyang, atau kebaktian. Yang selanjutnya, hak mengembangkan imannya agar menjadi lebih baik. Lalu kewajiban sebagai anggota masyarakat, apa itu? Kewajiban menjaga ketertiban umum, tertib kita, menaati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku, kewajiban turut serta dalam pembangunan masyarakat, kewajiban menjaga keamanan, kewajiban mengupayakan kesejahteraan bersama,
kewajiban membangun dan memelihara kebersamaan, kesatuan, dan kerukunan. Lalu melaksanakan kewajiban sebagai perwujudan iman. Ini yang penting. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa melaksanakan kewajiban sebagai warga negara merupakan perwujudan iman kepada Allah. Sekali lagi, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara merupakan perwujudan iman kepada Allah. Lewat perumpamaan tentang dua sisi koin, Matius 22:15-22, Yesus mengingatkan bahwa sesungguhnya memenuhi kehendak Allah untuk berperan serta mensejahterakan masyarakat. Itulah penghayatan iman yang harus menjadi dasar pelaksanaan kewajiban kita. Kaitan antara hak dan kewajiban adalah untuk mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban kita tanpa harus merampas hak orang lain. Kewajiban merupakan panggilan jiwa yang keluar dari panggilan Allah sendiri untuk melakukan yang terbaik bagi sesama, khususnya mereka yang menderita ketidakadilan, untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam masyarakat menurut kita, setiap orang berkewajiban menjaga ketertiban umum, dan setiap orang berhak mendapat perlindungan dari segala ancaman, hak beragama, dan menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinannya. Kita berkewajiban menghormati hak orang lain. Sebagai bahan evaluasi kelas 9 semua yang dikasihi Tuhan, baca Matius bab 22 ayat 15-22 tentang membayar pajak kepada Kaisar. Di sana akan terdapat hak kita sebagai orang beriman dan kewajiban kita juga sebagai orang beriman. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi materi yang baik untuk kita dalami. Sekian, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya.